Jadi ini soalnya yang harus yang harus kalian jawab gimana caranya ini nanti. Terus ada 2 soal sebenarnya di rencana audit dan di master invoice, itu juga ada soal yang lain juga. Nah, ini nanti kalian kerjakan secara kelompok, tapi nanti untuk pembahasan saya minta yang membahas secara pribadi. Jadi pengerjaannya aja yang kelompok, gabungnya sesuai yang kemarin aja Mas Dio, biar nggak terlalu repot bikin kelompok lagi. Tapi nanti untuk pembahasannya, untuk persoalnya ini nanti biar masing-masing. Nah, nanti antara siapa yang mau berpartisipasi untuk mengerjakan, atau nanti mungkin akan saya tunjuk siapa yang akan mengerjakan. Gitu ya. Jadi memang untuk yang di siklus penjualan dan nanti satu lagi yang siklus pembelian itu memang lebih ke apa namanya, gimana sih kita melihat sebuah bentuk laporan gitu. Contohnya kayak gini sih ya. Ini kan kalau di sini di rencana audit ini yang harus kalian audit. Terus di sini ada delivery ordernya, ada nomor delivery order, ada sales detail, ada master invoice, customer master, dan juga product master lah. Salah satunya di sini yang ditanyakan di sini ada penjualan lain yang disembunyikan. Jadi tidak diterbitkan invoice padahal produknya dikirim. Nah, kalau kayak gini kan bisa ngeceknya dari ini, delivery ordernya. Delivery order mana yang sudah dikirimkan, ada delivery ordernya namun tidak dibuat invoice-nya. Nah, kalau kayak gini tinggal di lookup aja, mana sih nomor PO yang ternyata tidak ada invoice-nya. Seperti itu. Jadi ini lebih ke pemahaman kayak gimana sih proses akuntansi dari siklus penjualan itu. Gitu ya. Oke, kita coba untuk mengerjakan. Mas Dio tolong dibuat breakout room-nya. Untuk awal saya berikan waktu 20 menit. Berarti kita ketemu lagi di jam 8:07. 8:10 lah berarti. Nanti kalau umpama waktunya kurang, mungkin nanti Mas Dio bisa nge-WA saya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan mengerjakan dulu. Ada kesulitan di pengerjaannya. Harusnya sih tidak seribet yang ujian kemarin yang ini. Oke, untuk yang pertama, siapa yang mau berpartisipasi di soal yang cek total kan dari penjualan ditambahkan dengan PPN. Saya Pak. Sisi dulu. Sisi apa Maneli? Siapa Mas Dio? Kalau ada dispute ini enak langsung nunjuk Mas Dio aja. Tadi di saya kayaknya barengan, Pak. Nah, tadi siapa Mas? Bisa diulangin. Dulu aja nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan Mas Sisi. Izin Pak, yang nomor soal 1 itu kan cek total itu udah penjualan ditambah PPN apa belum berarti?
Sudah, Pak. Oke, Mbak Zulfi. Jadi ya pengerjaannya ya hanya gini-gini aja, karena kan di soal juga cuman diminta terkait total ini aja yang dilakukan validasi dulu. Oke, makasih Mbak Zulfi. Oh, Yang sudah. nomor 2, apa Mbak Nelly tadi? Boleh, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, silakan Mbak. Nah, yang nomor 2 tadi, cek apakah isi kolom lokal ekspor itu benar hanya berisi lokal dan ekspor. Nah, tadi kelompok kami itu buatnya pakai if sama or, Pak. Jadi if, kemudian dibuat rumus or lagi. Ini F2 sama dengan lokal, kemudian F2 sama dengan ekspor kalau dia betul, true, kalau salah false gitu, Pak. Saya kayaknya malah baru ini ngelihat ada rumus or dalam if ini, tapi sesuai dengan yang diharapkan kan ya? Iya sih, benar sih. Oke. Oke, silahkan. Wow, udah langsung. Yang nomor 3 berarti Mas Rufai. Yuk, silakan Mas. Baik, Bapak dan teman-teman semua, apakah sudah terlihat screen saya? Nah, ini udah. Sudah ya. Nah, nomor 3 itu adalah cek, pertanyaannya cek adalah adakah PPN 10% dikenakan pada penjualan lokal dan PPN 0% pada penjualan ekspor. Nah, caranya itu kita memakai rumus if, di mana rumus if jika jika F2 yang lokal ini adalah namanya lokal, maka dia itu dikalikan, yang penjualan dikalikan dengan 10%. Nah, terus yang keduanya itu jika si F2 ini adalah ekspor, maka penjualannya itu dikenakan PPN 0%. Nah, jika false-nya ya udah saya kasih tanda strip. Terus lalu saya samakan dengan PPN yang ada di laporan keuangannya ini, laporan ini gitu. Kalau misalkan sama maka true, kalau misalkan beda dia bakal false. Terus ini yang ada yang nggak ada, jadi dia itu false karena nggak ada tangan. Terus mungkin ini karena nggak ada PPN-nya jadi dia false juga. Gitu Pak. Oke, makasih Mas. Kalau umpama ada teman kalian yang menjelaskan terus masih terlalu cepat atau mungkin perlu diulang, kalian yang ini sendiri ya menyampaikan ya. Ya. Gimana teman-teman? Oke. Apakah ada yang perlu diulang? Aman kayaknya. Enggak ada Oke, ya? silahkan nomor 4, Mbak Novi. Baik Pak, izin share screen Pak. Dulu silahkan Mbak. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Izin menjelaskan yang nomor 4, yaitu dalam rencana audit kita diminta untuk cek tanggal kirim apakah lebih besar sama dengan tanggal delivery order. Nah, maksudnya di sini itu kan secara logikanya itu tanggal kirimnya itu harusnya tanggal delivery order dulu baru tanggal kirim. Makanya kita di sini cek tanggalnya itu dari apakah kolom C2 ini atau tanggal kirim ini lebih besar sama dengan tanggal delivery order. Jika hasilnya iya, maka
hasilnya true. Karena kita akan mencari yang salah, berarti kita filter dari cek tanggal ini, kita uncheck yang true. Nah, hasilnya yang salah itu adalah di nomor invoice ini. Jadi hanya satu yang terdapat kesalahan. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Ya, makasih. Nomor 6 tadi. Kok nomor 6? Nomor 5. Masa ada ya? Baik, ntar saya type. Yang nomor 5 kan mencari customer ID yang belum terdaftar. Cek apa sudah terdaftar semua. Oke. Jadi pakai VLOOKUP aja. Ini tabel arraynya ini satu. Nah, ini kan masih gini Pak, biar keluar true atau false-nya pakai if ini sama dengan ini, maka value if true-nya true, false, false. Nah, ini kan yang false masih gini Pak, non available. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi ini saya coba dilapis lagi pakai if error. Value ini, value if error-nya false. Udah, yang nggak ada yang ini, customer 999, waktu dicek di sini emang nggak ada Pak. Udah. Nilainya udah benar. Ini udah Pak. Sip. Makasih Mas. Izin stop share Pak. Yuk. Selanjutnya nomor 6 Mbak Kristina. Izin share screen, Pak. Yuk, silakan. Jadi untuk nomor 6 ini cek nomor delivery order apakah ada yang double. Di sini saya pakai rumus count if. Untuk range-nya pakai tabel di nomor delivery order. Kemudian untuk kriterianya di A4. Kemudian di filter kalau ada yang 2 itu artinya double. Jadi yang double itu ada di nomor delivery order 10268. Seperti itu Pak. Oke Mbak. Izin stop share, Pak. Yuk, kasih nomor 7. Izin share. Untuk yang nomor 7 ini, cek nomor dewa apakah ada yang bolong atau tidak. Jadi saya menggunakan cara melihat keurutan dari nomor dewa ini. Jadi itu ini dikurangin sama 1 atau ditambah 1 dari sebelumnya. Jadi if A3 ini sama dengan A2 tambah 1, maka kalau misalnya benar jadi hasilnya strip, kalau misalnya salah nomor dewa bolong. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Izin stop. Ya, ini yang dicek belum, yang satu lagi belum ada. Bahkan Mbak Dinda. Izin share screen ya Pak. Nah, di sini itu yang diminta soalnya adalah cek apakah nomor invoice ini ada yang terloncat gitu. Nah, cara kita mengetahuinya itu bisa dari 3 digit terakhir. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus value dan rumus right. Pertama itu adalah kita menggunakan rumus value. Value right. Karena kita mengambil 3 digit terakhir, jadi 3, terus sama dengan value. Nah, karena ini tuh berurutan begitu, jadi yang A5 itu ditambah 1.
Bentar. 5, 3. Yang A5-nya belum dikasih right. Oh iya, Pak. Masalahnya di mana ya? Terus kita conditional formatting, text, nah seperti ini Pak. Ini tapi masih kurang, Mbak. Jadi tadi sama seperti yang di UTS kemarin. Kalau mencari yang loncat, coba deh diturunin Mbak ke bawahnya, nggak usah di filter di. Nah, ini contohnya yang di 22. Ini kan yang false ada di 22-nya. Tapi sebenarnya 22 bukan yang dicari, yang dicari itu yang sebelumnya. Kenapa sih kok 22 bisa false? Karena kan nggak ada nomor 21-nya invoice-nya. Nah, harus di list ya Pak? Dan di listnya itu memang harus dilakukan secara harus dilakukan secara manual. Jadi ini contohnya ini berarti yang invoice 021 yang ada, terus ke bawah lagi nanti mencari yang lagi yang nggak ada gitu jadinya. Ada yang lompat atau ada yang typo atau ada yang salah masukin kayak gitu. Oke, Mbak. Nggak apa, tapi intinya sih seperti itu. Jadi kalau mencari yang lompat-lompat itu setelah dilakukan ini tetap harus dilakukan ditulis ulang lagi, mana sih kesalahannya, di mana sih yang seharusnya ada tapi jadi nggak ada itu. Oke, makasih Mbak Dinda. Nomor 2, Mbak Lina. Silahkan. Izin share screen, Pak. Yuk, silakan. Jadi untuk mencari nomor invoice yang double, saya pakai rumus count if. Range-nya yang nomor invoice, lalu dikunci. Kriterianya yang itu sama dengan 1. Lalu saya filter. Cari yang false. Berarti dia ada double. Oke. Ya. Kalau mencari yang double bisa juga pakai yang itu conditional formatting itu. Jadi kalau pakai conditional formatting kan enggak. Coba di blok yang ini, di blok yang data di nomor invoice. Datanya di blok sampai bawah, terus yang di highlight cell terus. Duplicate value. Ya. Ini baru nanti di filter yang untuk ini, di filter yang dari warnanya nanti. Mana sih yang double kan harusnya tadi warnanya sudah diganti sesuai format yang diinginkan gitu. Ini Pak. Oke, terima kasih Mbak Terima kasih Luna. Pak. Ya Pak. Ya, ada satu lagi kan ya harusnya ya. Ada satu lagi, siapa yang ingin berpartisipasi? Yang penjualan lain yang disembunyikan.
Yang berarti nomor 3 harusnya. Mas Dio, siapa lagi satunya? Pak Mas Dio yang mau mencoba. Pada masih bingung, Pak. Saya juga masih bingung sih, Pak. Gimana? Siapa? Tinggal satu. Mas Fadlan Husni. Ayo dicoba, Mas. Iya, Pak. Mau nanya dulu, Pak. Itu tuh untuk Yuk. ngecek yang invoice-nya kosong atau enggak kan? Atau gimana? Jadi sebenarnya saya buka lagi. Ini maksud soalnya itu ada penjualan lain yang disembunyikan. Di sini kan ada keterangannya tidak diterbitkan invoice padahal produknya sudah dikirimkan kepada customer lah. Logiknya di sini kalau produk dikirim itu kan harusnya sudah ada DO-nya, delivery order-nya. Berarti cara ngeceknya ialah dari yang tabel delivery order, yang sheet delivery order itu. Dari sheet yang delivery order di apa namanya di VLOOKUP kan ke yang master invoice. Ada nggak sih yang ada di delivery order? Yang di master invoice kan di kolom D juga ada referensi nomor DO-nya. Nah, maksudnya di situ di yang sheet delivery order di VLOOKUP ke yang sheet master invoice. Ada nggak sih yang ada delivery ordernya di situ tapi invoice-nya yang nggak ada? Gitu, Mas. Bentar, dicoba dulu deh, Pak. Sambil share screen deh. Tapi kalau di sininya ya, Mas, kebalik, Mas. Jadi nyarinya dari yang mengerjakan VLOOKUP-nya dari yang sheet delivery order-nya. Oh, dari sini. Dia kerjanya di sini, Pak. Iya, jadi di sini dicek ke yang master invoice-nya itu. Nah, ini nggak pas, Mas, karena kalau VLOOKUP itu yang mau di lookup-kan itu harus ada di paling kiri. Berarti yang menjadi ininya table array-nya harusnya ya cuma di kolom D aja. Oh, yang ininya aja. Ya. Tapi kalau misalnya ininya aja, si invoice-nya gimana? Nggak apa, kan kita mencari invoice yang nggak ada. Maksudnya invoice yang nggak ada itu nomor delivery order-nya ada, tapi invoice-nya yang nggak muncul. Berarti kan kita mencarinya delivery order-nya ada, tapi invoice-nya yang nggak ada gitu loh, Mas. Maksudnya. Oh, gini. Kan bisa kelihatan. Ada beberapa delivery order yang ternyata dia nggak ada di master invoice itu. Coba. Banyak. Oh, banyak juga. Oke, kayak gitu maksudnya. Terima kasih, Pak. Yo, makasih, Mas. Kita lanjut lagi ke pengerjaan soal. Ini kita mencoba untuk mengerjakan soal UAS sekarang. Karena ada lagi satu soal yang lain. Sebenarnya. Mungkin kalian. Tapi satu soal yang lain ini, yang latihan 08, sepertinya tidak terlalu rumit. Jadi ya nanti kalian coba sendirilah. Itu yang selanjutnya.
Selanjutnya kita coba untuk mengerjakan soal UAS. Oke, yang soal UAS TMBK tahun 2020 sudah terkirim kan ya? Sudah, Pak. Ini bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya soalnya hanya 3. Lah. Sekarang kalau yang untuk yang soal ini nanti menjawabnya per kelompok aja. Jadi nanti terserah mau kelompok mana yang akan menjawab. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan nomor 3 siapa. Kalaupun kelompoknya mau dibagi 3, ya nggak apa, terserah. Berarti kan kalau dibagi 3, akhirnya semuanya akan mendapat nilai. Tergantung Mas Dio aja berarti. Boleh, Ya, Pak. Jika kalau dibagi 3 aja, Pak. Boleh, terserah. Oke, karena ini lumayan kompleks soalnya, jadi waktunya akan saya kasih agak lama. Saya kasih sekitar mungkin 45 menit lah ya. Atau untuk sebelumnya saya kasih 30 menit dulu deh. 30 menit. Nah, jadi kita kembali 9.05. Kecuali mungkin nanti masih banyak yang belum selesai, nanti langsung ditambahkan aja waktunya. Nanti Mas Dio biar yang WA saya. Itu ya Mas Dio ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Nyoba yuk. Oke, langsung aja. Udah kelihatan. Ini yang nomor satu aja ya. Oke. Oke, yang pertama tentukan total sales. Jadi ini udah dimodifikasi ya. Tadi awalnya tuh nggak ada ini harga produk, tapi di sini diketahui gross sales merupakan item sold dikali dengan harga jual produk. Berarti harga produknya kan gross sales dibagi item sold. Oke, terus langsung ke pajak restoran. Nah, pajak restoran ini kan dikenakan kepada produk yang dikonsumsi, tidak dikenakan kepada yang take away kan. Cuman 10% pada produk yang dikonsumsi di lokasi kafe. Berarti dia 10% dikali harga produk dikali item sold total dikurangi yang take away. Gini. Terus net sales di sini gross sales dikurangi diskon. Nah, ini udah negatif ya, berarti ditambah ini net sales, terus total salesnya net sales ditambah pajak restoran. Udah yo. Oke, ada yang mau ditanyain nggak, guys? Langsung aja ya berarti ya. Selanjutnya siapa? Nomor 2. Aku boleh deh. Oke, gas dik aja dik. Nah, tadi pengerjaan kelompok saya itu harga pokok penjualannya itu dapatnya segini. Nah, itu didapetinnya dari mana? Dari sini. Jadi kan item sold-nya itu
dicari dengan cara VLOOKUP. VLOOKUP-nya itu menggunakan key. Key-nya itu didapetin dari item name dikali item name dan varian name. Jadi ntar VLOOKUP terus yang dicari ini lookup value-nya yang ini, terus table array-nya itu ntar ada di rincian penjualan dari yang sini sampai ke item sold sampai yang D, ntar yang keempat terus ininya 0. Terus kenapa pakai if? Nah, karena supaya ntar kan ada yang tidak ada penjualan. Nah, yang tidak ada penjualannya itu 0 jadinya. Nah, terus satuan inventory-nya itu didapat dengan VLOOKUP yang ingredient name dengan yang ada di harga inventory. Terus yang kita ambil yang kedua ini. Nah, konversi satuannya itu menggunakan rumus if. Rumus if kalau misalnya ini gram, ntar itu 1 dibagi 1000. Terus kalau mililiter, ntar dia 1 dibagi 1000. Terus kalau pieces tetap aja jadi 1 dikali 1 aja. Duh, kok ini gini. Kok gini jadinya? Bentar guys. Itu jadi error gini. Ntar deh, ntar. Ganti Excel. Nah, jadi gitu tadi pakai rumus if. Nah, terus harga belinya itu didapetin dari VLOOKUP di harga inventory, baru yang pilihan ketiganya ini ntar. Terus harga inventory setelah dikonversi itu konversi satuan dikali harga belinya. Nah, baru karena di keterangan soal harga pokok penjualan itu item sold dikali ingredient quantity dikali harga setelah inventory. Harga inventory setelah dikonversi. Jadi ini item sold dikali ingredient quantity. Dapatnya segini. Kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang beda atau gimana gitu. Izin nanya, Iya, udah. Bentar, tadi yang di slide ya resep. Itu kok konversi satuannya itu 0 atau ada komanya sih? Ada komanya. Tapi itu hasilnya, nah itu hasilnya kok beda ya? Bentar, itu yang gula aren powder ya atau sendiri? Ini ya. Bentar. Iya, gula aren powder. Lihat rumusnya. Itu kok 1/1000 sih? Itu kan belum dikali ingredient quantity-nya yang D itu. Nah, ingredient quantity-nya ntar dikali di akhir di sini. Jadi sama aja jatuhnya. Atau beda ya? Kan konversi satuannya kan dia itu misalnya ini 15 gram kan ya. Nah, dia diubah jadi kilogram harusnya kan jadi 0,015 gitu kan. Terus 0,015-nya ntar dikalinya ke harga pokok penjualan langsung gitu. Jadi harga setelah harga setelah konversinya, konversi satuan dikali harga aslinya. Gimana gini kan. Ntar ya. Ya, gitu rumusnya. Ini dulu. Kok error gini deh. Yang satunya tadi kan 1/1000 itu. Di yang kolom D. Oh, yaudah. Gitu ya jadinya. Tahu ini error kenapa, ntar aja deh aku itu. Oke. Udah yuk. Oke, makasih juga ada. Langsung aja guys, berarti yang nomor 3.
Udah sampai nomor 3 berarti ya. Maaf ya, tadi ada Zoom dadakan yang saya harus pemaparan tadi, jadi ya mohon izin dulu tadi. Oke, silakan dilanjut lagi ke nomor 3 berarti. Baik, Pak. Silakan kelompok terakhir berarti yang nomor 3. Izin share screen ya buat yang nomor 3. Untuk yang kelompok kami penjualannya 57 juta dari total sales-nya, dan untuk HPP-nya ada 115 juta. Ya, untuk penjualan dan HPP-nya segini, gross profit-nya jadi loss sebesar 57.782.286. Beban gaji, beban promosi, dan beban sewa. Dengan ditambahin yang loss tadi, laba rugi operasinya segini. Terus di pajak restoran ini, nah pakai pajak restoran kan 10% dikali harga satuan dikali item sold yang dikurangin take away, 4.089.858. Terus pajak PPh 21 0,01 dari penjualannya 57 juta. Sekian, jadi segini. Terus ntar di laba rugi untuk bulan Julinya ini, yang laba rugi operasi dikurangin pajak restoran, kurangin lagi pajak penjualan. Hasilnya 76 juta. Gitu. Atau ada yang ditanyakan atau gimana? Tidak nyala. Sekian, Pak. Oke, makasih. Jadi sudah semua kan ya. Kalau dari yang di periode sebelumnya itu memang rata-rata nilai UAS sama UTS itu beda. Maksudnya di UTS kayak kemarin, di UAS itu bisa rata-ratanya bisa sekitar 70-an. Maksudnya dari beban soalnya seharusnya lebih mudah, dan dari pemahaman mahasiswanya pun juga lebih paham lagi terkait DABK ini. Kan seharusnya sih untuk UAS-nya nilai-nilainya juga lebih bagus, lebih baik lah. Dan di periode kemarin juga untuk UAS itu saya nggak memberikan tugas tambahan jadinya, karena ya secara nilai pun juga sudah cukup memadai. Tapi kalau memang mungkin untuk untuk overview-nya juga di UAS itu salah satu yang dipelajari ya mungkin yang akan menjadi ini nanti yang akan menjadi obstacle-nya yang SQL itu, karena kan kita mulai belajar dari awal lagi nanti SQL, terus itu di statistik. Cuman mungkin di statistik ini nanti saya tidak akan terlalu menjelaskan pengertian statistiknya seperti apa. Mungkin kita nanti hanya akan belajar terkait gimana sih kalau umpama ada histogram, kalian disuruh untuk membuat histogram, itu histogramnya seperti apa sih, terus untuk descriptive analitik itu kayak gimana sih cara menampilkannya. Jadi nanti kepada hal seperti itu aja di Excel itu gimana sih cara kita untuk membuat
fungsi rumus statistik itu dikerjakan di Excel. Mungkin seperti itu aja sih. Jadi ya kalau ini mungkin saya tidak akan melanjutkan yang penjualan di minggu depan. Minggu depan kita statistik dulu. Jadi agak sedikit lebih rumit dulu statistik. Setelah itu baru kita lanjut lagi ke pembelian. Ini kan kita belajarnya ke siklus penjualannya. Terus minggu depan statistik. Setelah itu ke pembelian. Setelah itu baru kita belajar ke SQL. Gitu ya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu. Izin stop sharing ya, Pak. Oh iya, silakan Mas. Makasih ya Mas Fadlan. Baik. Oke, kalau gitu. Izin bertanya, Pak. Gimana Mas Dio? Yuk. Saya ingin bertanya terkait kertas kerja koreksi yang kemarin itu, Pak. Yang di kertas kerja koreksi kemarin itu kan ada keterangan untuk itu ya, Pak. Disuruh menyesuaikan nilai terkait masalah yang dialami. Nah itu bagaimana Pak? Saya juga kurang paham. Gini loh sebenarnya, maksudnya ya tugas tambahan itu kan ya sebenarnya tidak ada buat kalian. Cuman karena memang kemarin hasilnya segitu, makanya weslah untuk nambah nilainya. Ada tugas tambahan atau ada tugas yang gimana ya seharusnya kalian pada saat mengerjakan itu sudah siap juga dengan segala konsekuensinya. Maksudnya seperti ini, umpama kalian ya saya pasti tahu bahwa saya juga menyadari bahwa kita ini belajar TABK ini juga tidak fair. Maksudnya tidak fair. Ada teman-teman yang laptopnya bagus. Ini suara saya masih jelas kan ya? Jelas Pak. Maaf di rumah lagi ramai. Jadi jadi memang kita tidak fair. Maksudnya pada saat memang kita belajar di kampus itu kan sudah ada tuh isinya yang bisa kalian pakai untuk belajar. Cuma kan kalau sekarang ya ada yang laptopnya bagus, ada yang laptopnya sudah setengah mati, di mana di ujungnya ialah kalian harus menghasilkan sebuah output yang sama lah. Dan menurut saya pada saat memang berada di posisi yang aduh laptop saya kurang oke nih, dibuat nyimpen aja juga sulit nih, ya berarti kalau umpama di keadaan seperti itu ya harus lebih disiapkan lagi. Maksudnya kalau umpama saya bilang kemarin save-nya di 1045, lah yang lain itu juga sudah melakukan save di 1045, cuma ada beberapa teman yang maaf Pak, ada halangan, ada ini di mana akhirnya save-nya di lewat 1045. Di pengumpulannya pun juga seperti itu. Wah Pak, gini. Jadi dikumpulkannya lebih dari 1055. Jadi kalau saya ngecek di email saya itu ada beberapa yang mengumpulkan lewat dari 1055. Nyampe di saya itu lebih dari itu. Nah itu kan berarti ini loh maksudnya. Saya tidak akan membahas masalah. Bukannya saya nggak mau tahu terkait ininya ya, bukannya saya nggak mau tahu terkait halangan masing-masing, cuman saya juga mengambil asas fairness-nya di mana pada saat yang lain juga sudah selesai di jam itu, ya udah, berarti kan yang mengumpulkan lebih dari itu bisa saja mendapatkan tambahan nilai karena mengerjakan pada saat yang lain sudah selesai gitu loh. Jadi untuk penyesuaiannya itu saya kembalikan ke masing-masing, karena kalau saya yang mengambil keputusan ya sebenarnya sih cuman saya ingin ya udah ini kalian aja lah nanti ya yang memberikan kebijakan sendiri ke masing-masing. Gimana sih umpama
Umpama seperti ini, sebenarnya saya kemarin bikin klausula seperti itu, contohnya seperti ini. Dari 5 soal kemarin yang ada, umpama 4 soal lainnya itu sudah sesuai. 4 soal lainnya sudah di-save sebelum 10.45. Tapi ada 1 soal yang karena halangan apapun jadinya baru di-save di 10.45 lewat. Lah, yang lewat itu kalian sesuaikan sendiri nilainya. Maksudnya umpama nilai maksimalnya ialah 20. Dan kalian sudah mengerjakan dengan maksimal di soal itu, berarti nilai kalian 20 harusnya. Tapi karena melewati dari klausulanya, dari peraturannya, berarti seharusnya ada pengurangan di situ. Udah pengurangannya ini saya kembalikan ke kalian, terserah kalau kalian mau mengurangi berapa di nilai kalian itu. Gitu intinya Mas Dio. Baik, Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Siap. Oke. Ada yang mau dibahas lagi? Izin tanya, Pak. Ya, Mbak Dinda, silakan. Kemarin itu saya itu soalnya itu nggak ada yang lewat dari 11.45, Pak. Cuman pas ngerarnya itu loh, Pak. Jadi saya cuman telat kirim gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Telat kirim 3 menit. Ya, sebenarnya sih akhirnya terserah dari Mbak Dinda gimana gimana mengambil kebijakan dari kesalahan itu. Karena gini loh, umpama kemarin kesalahannya itu dilakukan di UTS, di ujian kemarin. Mungkin masih akan saya berikan kelonggaran. Oh ya wes lah, ini kan pertama kali mungkin kalian yang mengerjakan soal seperti ini, kalian sudah ribet dengan soalnya, terus kalian masih harus nge-save, kalian khas dulu itunya, setelah itu di-rar, habis itu dikirimkan. Nah, memang kan ini sudah kesempatan kedua nih, bisa dibilang kan seperti itu. Makanya saya mau mengambil yang kebijakannya, ya udah saya berikan ke kalian lagi. Kalau kalian umpama di posisi dosen dan ada yang seperti itu, gimana sih sebenarnya treatmentnya? Itu Mbak Dinda ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sudah. Oke, kalau gitu ya kita ketemu lagi di minggu depan. Mungkin kita akan belajar terkait statistik di minggu depan. Sebenarnya kalau kalian sempat baca-baca soal ujian itu ada juga bahasan terkait depresiasi. Cuman kalau lihat di RPS tahun ini kok nggak dibahas lagi terkait depresiasi itu, dan dia juga belum dapat info apakah memang depresiasi ini dihilangkan atau masih tetap ada. Depresiasi itu ya hanya sekedar kalau umpama ada aset dibelinya per kapan, terus dia masa penyusunan berapa tahun, ya itu ngitung-ngitung depresiasinya per tahunnya itu berapa sih. Hanya sekedar seperti itu, dan di Excel-nya juga sudah ada fungsi-fungsinya untuk melakukan itu. Itu sih, tapi ya saya belum dapat info lagi apakah depresiasi ini nanti akan muncul di UAS atau enggak. Jadi mungkin depresiasi bisa dipikirin dulu. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua yang kita usahakan dan usaha yang dikeluarkan di pagi ini bisa menjadi berkah dan manfaat buat kita sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, thank you.